Yuhu, halo guys, apa kabar? Ya, kita kembali lagi di channel Easy Math with Kim. Hari ini kita akan belajar matematika, kok matematika? Kimia, kita akan belajar kimia untuk kelas 12 ya. Oke, kita akan belajar kimia bab 1 ya, tentang untuk kelas 12 itu. Ini kimianya ini cukup menarik sih. Jadi kalau selama ini itu yang banyak rumusnya fisika gitu ya. Nah, kali ini kimianya juga akan banyak rumusnya, guys. Jadi merepotkannya hampir seperti fisika gitu ya. Rumusnya banyak, satuannya juga harus teliti, hampir seperti fisika gitu. Tapi ini mudah ya. Ini mudah. Kebanyakan kimia di kelas 12 ini cukup mudah. Bab 1, bab 2 itu cukup mudah lah. Jadi kalian bisa belajar yang bagus ya, ngangkat nilainya jadi rata-ratanya jadi tinggi. Oke. Kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Oke. Nah, begini. Aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian ini tipe yang mana ya? Kalau masak mie, Indomie gitu ya, mie instan, kalian itu tipe yang mana? Yang pertama, ini kan ada tungku ya. Kalian kasih air, oke. Terus ini apinya dinyalakan ya. Sampai dia mendidih, lalu kalian masukkan minyak. Oke, ini minyak. Oke, itu adalah tipe A. Kalian adalah tim A, gitu ya. Tim yang mana? Tipe A. Tim A. Terus yang kedua, ya, ini begini. Minyak dimasukkan dulu, lalu apinya dinyalakan, gitu ya. Minyak masukkan dulu, apinya dinyalakan, lalu bersama-sama kalian menunggu sampai mendidih. Oke, kalian tim B, tim. Kalian tim B. Nah, ada dua orang seperti itu. Apalagi kalau misalnya masak mie kuah. Nah, itu biasanya suka langsung di tempatnya, terus tempatnya dibuat makan gitu ya biasanya. Apalagi kalau bagi yang suka mie instan Korea. Nah, itu biasanya ada pancinya kecil sendiri pas untuk mie instannya orang Korea gitu ya. Nah, jadi bumbu-bumbunya sekalian sama bumbu-bumbunya dimasukkan terus sampai mendidih. Baru dipegang sudah matang baru selesai gitu. Nah, ya, percaya atau tidak bahwa ketika kalian berada di tim A atau kalian berada di tim B, itu ternyata ada perbedaan waktu untuk menjadi mendidih. Gitu ya. Di mana kalau kalian di A itu lebih cepat mendidih. Oke? Lebih cepat mendidih. Sedangkan kalau kalian di B itu kalian lebih lama mendidih. Memang lamanya cuma sekitar 1 detik, setengah detik gitu ya, atau 2 detik, hanya seperti itu bedanya. Nggak mungkin sampai bedanya 1 menit, itu nggak mungkin, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Salah satu contoh sifat koligatif larutan, oke, yang akan kita pelajari. Ya, dan berbagai contoh-contoh lainnya. Ini yang paling sering sih kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu. Jadi next time kalau kalian mau cepat mendidihkan sesuatu, ada baiknya jangan kalian isi apa-apa, biarkan airnya itu murni begitu ya. Kalau kalian memang mau lebih cepat mendidihkan sesuatu, itu. Sama, jangan dikasih gula. Misalnya mau buat air gula hangat gitu ya. Nah, gulanya jangan dimasukkan dulu. Biarkan mendidih dulu, lalu kalian masukkan ke gelas, lalu masukkan gulanya. Gitu ya. Jangan kebalik, jangan gulanya dimasukkan dulu, baru kalian didihkan. Itu akan lebih lama. Tapi memang lebih lamanya nggak ngefek sih, memang nggak ngefek. Oke? Ya. Ya. Ya, tapi kalau semakin banyak bendanya, zatnya akan lebih ngefek, akan semakin ngefek, ya. Nah, jadi di sini di video kali ini aku akan menuliskan berbagai macam rumusnya dan cara pakainya, ya, cara pakainya. Aku belum memberikan contoh soal sama sekali. Nanti di beberapa video ke depan, kalau sudah aku selesai menjelaskan, aku akan kasih contoh soal. Oke, jadi kalian harus pahami dulu. Ada baiknya kalian buat catatan versi kalian sendiri, ya. Karena ini bab rumus penting. Kalau rumusnya sudah salah, ya salah sudah. Oke, ya.
Nah, pada bab ini sistem itu akan dibagi menjadi dua. Akan dibagi menjadi tiga. Ya, jadi tiga, yaitu ada 3 nama untuk sistem. Oke, yang pertama disebut sebagai zat terlarut. Zat terlarut gitu ya. Simbolnya adalah T kecil. Apa itu? Yaitu zat yang dimasukkan ke dalam pelarut murni. Ya, ke dalam pelarut murni. Yang kedua, disebut sebagai zat pelarut. Ya, simbolnya adalah P kecil. Apa itu zat pelarut? Yaitu zat yang dimasukkan, zat atau biasanya berupa cairan ya, cairan gitu bentuknya, biasanya cairan ya. Kalau tidak diketahui, bila tidak diketahui dianggap air, gitu ya, dianggap air. Jadi cairan kalau nggak diketahui air, gitu ya, di mana sifatnya murni belum tercampur apapun, di mana sifatnya murni belum tercampur apapun. Duh, apakah harus air? Tidak mesti gitu. Jadi misalnya alkohol ya boleh, tapi harus murni alkohol ya. Belum dicampur sama air, belum dicampur sama apapun. Jadi alkohol 100% gitu ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya Fanta? Oh, Fanta nggak boleh karena Fanta sudah air sama mungkin gula sama mungkin zat-zat yang lain gitu ya. Itu jadi harus murni. Oke. Biasanya kalau nggak tahu ya air, itu yang paling sering gitu ya. Yang berikutnya adalah larutan. Nah, jadi ada namanya zat terlarut, dimasukkan ke dalam zat pelarut. Oke. Nah, kalau larutan, setelah mereka tercampur, mereka disebut larutan. Ya, jadi zat yang merupakan campuran antara zat terlarut dan zat pelarut. Oke. Ya, jadi itu. Jadi kalau sudah dicampur. Oke, kasih contoh ya, contoh. Misalnya aku mau buat namanya larutan gula. Nah, gitu. Larutan gula. Jadi guys, kalau misalnya depannya sudah ada nama larutan gula, jadi ya dia larutan. Ya, kalau misalnya dia nama di depannya tidak ada larutan, berarti dia terhitung sebagai zat terlarut. Oke. Jadi ada gula sekian gram, oh itu berarti dia zat terlarut. Tetapi kalau sudah larutan gula, berarti dia sudah larutan. Oke ya. Nah, larutan gula, kira-kira zat terlarutnya apa ya? Zat terlarutnya? Tentu saja zat terlarutnya yaitu gula, gitu ya. Atau dalam bahasa MIPA kita kenal dengan nama sukrosa. Oke? Ya. Dan dengan zat pelarutnya adalah air putih ya, air. Atau kita sebut sebagai aquades begitu ya, boleh, meskipun sebenarnya enggak sama ya, sebenarnya enggak sama, atau H2O. Sebenarnya enggak sama, tapi ya wis boleh-boleh aja ya. Aquades atau H2O itu adalah air yang belum pernah menyentuh tanah sama sekali. Jadi dia benar-benar murni, enggak pernah menyentuh tanah, enggak pernah menyentuh apapun lah, dia pokoknya benar-benar murni. Gitu ya. Gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa besaran. Beberapa besaran itu ya simbol-simbol yang akan nanti muncul ke dalam rumus. Oke, aku perlu jelasin satu persatu. Ada 5 besaran. Ada 5 besaran yang digunakan dalam
materi ini. Ya, oke. Yang pertama adalah massa. Yang pertama adalah massa. Oke, ya. Nah, biasanya dari kelas 10 sampai kelas 11, massa itu biasanya pakai simbol apa, guys? M kecil, betul. Tetapi di sini, simbol M kecil itu direbut sama besaran lain, yaitu molal. Nanti akan aku jelaskan di belakang. Gitu ya. Molal. Molal itu MOLAL. Itu simbolnya juga M kecil. Oke, sehingga aku mencari simbol lain untuk bisa menggantikan M kecil itu. Ya, misalnya di sini aku menggunakan simbol G besar. Oke, aku menggunakan simbolnya adalah G besar dari kata gram. Ya, kalau mau bilang G kecil ya boleh, silakan saja. Aku tapi di sini pakai G besar. Kalau kalian tidak setuju sama G besar, kalian mau pakai massa MASSA ya boleh. Ya, cuman kan apa namanya nulisnya itu lama, gitu ya. Oke. Nah, di sini massa itu akan dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah massa terlarut, yaitu massa dari zat yang terlarut, gitu ya. Disimbolkan GT. Jadi sekali lagi kembali ke kalian ya guys. Kalau kalian nggak mau G, kalian mau tulis M kecil, hati-hati, nanti akan ketukar sama molal, gitu ya. Kalau kalian mau tulis massa ya boleh, MASSAT gitu ya boleh. Artinya massa terlarut, ya nggak masalah, itu bebas terserah kalian. Yang kedua adalah massa pelarut. Oke, aku beri simbol GP, ya. Yang terakhir adalah massa larutan. Larutan. Oke, aku beri simbol GL. Ya. Nah, ketiga ini memiliki hubungan rumus, ini yang pertama gitu ya. Di mana massa larutan itu sama dengan massanya terlarut ditambah dengan massanya pelarut. Ingat ya. Jadi itu adalah rumus yang pertama. Oke. Ya, atau ya, masanya larutan itu bisa dicari dari volume larutan dikali dengan massa jenisnya larutan. Oke, itu adalah rumus yang kedua. Ya, itu adalah rumus yang kedua. Jadi itu. Ya. VL, apa itu VL? VL itu adalah apa sih? Volume larutan. Volume larutan gitu ya. Nah, sedangkan rho L itu adalah massa jenis larutan. Ya. Massa jenis larutan. Gitu. Oke. Nah, mungkin nanti akan sedikit kalian ditanyai tentang kadar. Oke. Kadar zat terlarut dalam larutan gitu ya. Kadar zat terlarut di dalam larutan. Di dalam larutan. Ya. Tentu saja rumusnya adalah massa terlarut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Oke ya. Sampai sini ya. Berarti ya, ini juga rumus bagi kalian. Oke, ini tentang massa. Jadi akan seperti ini ya. Jadi massa itu nanti dipakainya 3. Yang kedua, besaran yang kedua adalah besaran mol. Tentu kalian sudah hafal. Tentu kalian sudah mengenal gitu ya. Mol. Simbolnya tidak berubah, yaitu N kecil. N kecil. Ya. Nah, kalau mol hanya dibagi menjadi 2, yaitu mol terlarut, ya kita beri nama NT, dan mol pelarut, ya kita beri nama NP. Oke, ingat tidak ada yang namanya
tidak ada yang namanya NL. Tidak ada yang namanya NL. Tidak ada. Ingat-ingat. Oke? Ya. Nah, perhatikan kalau kalian mau cari NT gitu ya, itu bisa GT per MR-nya MR-nya zat yang terlarut. Nah, ini nanti di sini ya. Kalau kalian pakai satuannya gram, oke, maka di sini nanti satuannya mol. Tetapi kalau kalian pakai satuannya miligram, nanti di sini satuannya adalah milimol. Oke? Ya. Oke. Berikutnya, mol pelarut. Mol pelarut didapat dari massa pelarut dibagi dengan MR-nya pelarut. Ya. Satuannya sama. Kalau kamu pakai gram di massamu ya mol, kalau miligram ya milimol. Ya. Nah, yang perlu diingati adalah MR dari air adalah berapa? 18. H2O, berarti 1 dikali 2 ditambah 16. Berarti MR-nya adalah 18. Oke, karena MR air tidak akan dikasih tahu, guys. Kalian harus sudah hafal. Oke ya, paham ya? Oke. Besaran ketiga yang akan dipakai itu adalah molal. Molal, ya. Nah, ini simbolnya M kecil. Nah, ini loh, ini yang bikin bingung. Gitu ya. Ini yang bikin bingung. Ini M kecil. Loh ya udah nanti masanya M besar. Nah, M besar ada lagi nanti. Gitu loh. Ya, ini yang bikin bingung. Makanya kenapa aku putuskan wis aku pakai G aja lah dari kata gram. Ya, kalian boleh ikuti boleh enggak. Ya, bebas saja. Yang penting kerjain dengan isi aja. Oke? Lanjut. Apa itu molal? Nah, ini mungkin baru bagi kalian ya. Ya sebenarnya di kelas 10 sudah ada beberapa sekolah yang bahaskan ini. Ya, tapi aku ulangin lagi apa itu molal. Ya. Molal adalah banyaknya ya mol zat terlarut di dalam setiap 1 kilogram pelarut. Ya, setiap 1 kilogram pelarut. Nah, untuk molal ini hanya ada molal terlarut. Hanya ada molal terlarut ya, jangan sampai salah. Terlarut. ML loh. Kok ML? MT guys ya, MT. Hanya ada molal terlarut MT. Oke, di mana MT itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Dalam kilogram. Ya, di mana mol terlarutmu harus dalam mol. Ya, tidak boleh dalam milimol. Tetapi biasanya dalam soal, jadi ini adalah rumus utamanya, guys. Ya, ini adalah rumus utamanya. Tetapi biasanya di soal menggunakan satuan gram. Biasanya menggunakan satuan gram. Jadi bukan kilogram biasanya itu. Menggunakan satuan gram ya. Nah, kalian sebenarnya bisa otak-atik rumusnya sendiri, tapi di sini aku bantu. Maka rumusnya menjadi mol terlarut sama dengan molal terlarut sama dengan mol terlarut dalam mol
mol gitu ya, dikali 1000 per massa pelarut dalam gram. Gini. Ya, atau nah, kita kan tahu bahwa mol terlarut tadi bisa kita ubah menjadi massa per mR. Berarti molal terlarut sama dengan massa terlarut dalam gram dibagi dengan mR terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut dalam gram juga. Ngerti ya? Ya, biasanya ya. Jadi kalian jangan ngafalin cuma satu rumus. Kalian harus tahu. Nah, biasanya ini yang dipakai biasanya. Oke ya, guys. Biasanya itu yang dipakai. Sudah. Nomor 4 sekarang adalah molaritas. Ya toh? Nah, sebenarnya molaritas ini kalian sudah kenal. Di kelas 10 sudah ada, ya. Di kelas 10 sudah ada. Yang berikutnya, yang keempat adalah molaritas. Molaritas ya. Apa simbolnya? Simbolnya adalah M besar. M besar. Oke. Nah, ini M besarnya di sini, guys. Jadi mau pakai tadi masa M besar, yo bingung gak iso. Mau ya apa? Gitu ya. Nah, apa itu molaritas? Jadi definisinya molaritas adalah banyaknya mol terlarut dalam tiap 1 liter volume pelarut. Ya. Nah, sama dengan molaritas. Molaritas ya, hanya ada molaritas terlarut. Ya, disebut M besar T. Oke, M besar T. Ya, M besar P tidak ada, M besar L tidak ada. Ya, di mana rumusnya adalah molaritas zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dalam mol. Ya, dalam ini artinya satuannya mesti mol, guys, gitu loh ya. Dibagi dengan volume pelarut dalam liter. Ya. Ya. Tetapi karena biasanya menggunakan satuan mililiter, cicae keluar. Menggunakan satuan mililiter, maka rumus yang digunakan menjadi ya, jadi rumusnya itu berubah sedikit lah. Ya kalian kalau bisa ngotak-ngatik ya silahkan sih. Kalau enggak ya aku tulisin di sini. Ya, molar terlarut sama dengan mol terlarut dalam mol dikalikan dengan 1000 dibagi volume pelarut dalam mililiter. Oke, atau ya mol terlarut sama dengan massa terlarut dalam gram dibagi dengan mR terlarut ya dikali dengan 1000 per volume
pelarut dalam mililiter. Oke. Nah, ini biasanya rumus yang paling sering dipakai pada nantinya. Tapi sekali lagi kita ya harus cerdik dalam memilih rumus ya. Kalau misalnya diketahui dalam mol ya kamu pakai rumus atasnya gitu loh. Oke? Ya. Nah, yang berikutnya adalah fraksi mol. Gitu ya. Yang kelima adalah besaran tentang fraksi mol. Fraksi mol gitu ya. Simbolnya adalah X. Oke. Ya. Apa ini fraksi mol sih? Fraksi mol itu adalah perbandingan mol terhadap mol total. Ya. Fraksi itu fraction, guys. Fraction itu pembagian, perbandingan gitu ya. Fraction itu pecahan, dibandingkan perbandingan mol terhadap mol total. Oke ya. Nah, di mana fraksi mol itu terbagi jadi dua, guys. Fraksi mol itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah fraksi mol terlarut. Mol terlarut. Ya, simbolnya adalah XT. Oke. Di mana XT itu sama dengan NT per NT plus NP. Ya. Sudah? Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah fraksi mol pelarut. Mol pelarut gitu ya. Simbolnya XP, guys. Di mana XP itu adalah mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Ya. Nah, ini satuannya harus sama ya. Satuan harus sama. Jadi kalau semua pakai mol ya pakai mol. Ya, satuan harus sama. Harus sama. Oke. Nah, kalau ini juga satuannya harus sama. Jadi kalau satunya pakai mol ya mol, satunya pakai milimol ya milimol, silakan saja. Oke? Ya, jadi itu adalah rumusnya. Di mana hubungan XT dan XP adalah kalau dijumlah sama dengan 1. Ya, itu juga penting. Kalau dijumlah sama dengan 1. Paham? Ya. Nah, jadi begini. Pelarut murni gitu ya. Dalam contohnya adalah air, ya, air. Air itu memiliki nilai tertentu gitu ya yang sebenarnya tidak berubah. Ya, yang sebenarnya tidak berubah asal dia diukur ya yang sesuai gitu ya, yang sesuai. Contohnya 1. Kalian pasti sudah hafal bahwa titik didih air ya. Jadi air itu mendidih pada berapa derajat? Tentu saja kalian akan menjawab 100 derajat Celcius ya. Yang kedua, pada suhu berapa air itu membeku? Ya, tentu saja kalian dengan gampang menjawab 0 derajat Celcius. Oke. Tetapi kalau kita pergi ke supermarket atau kita kita coba cek kulkas kita, freezer kita gitu ya. Oke. Ke supermarket juga kita lihat freezer yang tempat menyimpan ice cream. Kenapa kok dia tidak 0 derajat Celcius? Kenapa kok dia minus 20 derajat Celcius? Minus 18 derajat Celcius? Oh, mungkin karena akan sering banyak orang buka tutup. Oke. Tetapi kok nggak 0 derajat Celcius? Kenapa? Gitu ya. Nah, karena es krim itu sudah bukan lagi pelarut murni, tetapi dia sudah merupakan larutan. Ya.
Nah, sama halnya tadi aku cerita tentang kalian masak mie instan. Ya. Untuk kalian yang tim A, di mana kalian mendidihkan air dulu, itu yang kalian didihkan adalah air murni. Ya. Sedangkan ketika mie sudah masuk ke dalam sana, oke, mie sudah masuk ke dalam sana, itu kalian namanya mendidihkan larutan. Nah, itu akan berubah. Kenapa kok sekarang lebih lama mendidihkannya yang tadi tim B gitu ya? Tim B, tim yang apa mie-nya dicelupin terlebih dahulu terus dididihkan bareng-bareng sama airnya. Lalu kenapa? Karena ternyata titik didihnya dia naik. Ya, semula titik didih air berapa? 100 derajat Celcius, sekarang naik misalnya saja 101, 102 derajat Celcius. Nah, makanya butuh waktu yang lebih lama untuk membuat dia mendidih karena dia menjadi naik. Nah, fenomena-fenomena apa saja yang muncul karena kita memasukkan zat terlarut ke dalam zat pelarut, gitu ya. Jadi pelarutnya sudah tidak murni lagi. Fenomena apa saja? Nah, di kimia ini kalian diajari 4 jenis fenomena yang disebut dengan 4 sifat koligatif larutan. Empat sifat maaf guys. Oke ya. Dulu. Oke. Yang keempat. Oke, yang keempat, maaf. 4 sifat koligatif larutan, ya. Koligatif larutan. Larutan. Oke. Ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Pertama adalah penurunan tekanan uap. Oke. Nah, air ya, air oke, itu pelarut murni. Tentu saja dia memiliki nilai tekanan uap sendiri yang disebut sebagai PO. PO. P0, P0 gitu ya. Oke, jadi tekanan uap itu ada dua. Yang pertama adalah tekanan uap pelarut murni. Ya, tekanan uap pelarut murni. Ya, yang kita bilang sebagai P0. Dan yang kedua adalah tekanan uap dari larutan yang sudah kalian campuri sesuatu. Larutan. Kita sebut sebagai P. Oke. Nah, karena istilahnya adalah penurunan tekanan uap. Jadi semula ada pelarut murni nilainya P0 gitu ya. Lalu dia turun karena kalian masukkan sesuatu ke dalamnya, larutan gitu ya. Nah, maka P ya, yang pertama P itu akan lebih kecil daripada P0. Ya, P itu akan lebih kecil daripada P0. Oke? Nah, karena itu tentu saja akan ada selisih. Gitu ya. Akan ada selisih yang disebut sebagai delta P. Oke? Ya. Nah, sebenarnya bagian ini tidak perlu kalian hafalkan, gampang kok. Yang namanya selisih itu selalu besar dikurangi kecil. Karena penurunan tekanan uap berarti P0-nya yang besar, P-nya yang kecil, maka delta P itu adalah P0 kita kurangi dengan P. Ya. Oke. Di mana delta P? Oke, delta P itu adalah besar penurunan tekanan uap. Oke, besar penurunan tekanan uap. Satuannya macam-macam, guys. Ya, yang penting dia harus sama. Jadi bisa ATM, jadi bisa cm Hg,
bisa milimeter Hg, terserah. Ngikuti soal saja. Satuannya merupakan satuan tekanan. Ya. Nah, gimana P0 sendiri kita bisa cari? Kok di atas, di bawah. P0 sendiri kita bisa cari. Rumusnya adalah, sorry guys. Delta P sendiri bisa kita cari. Rumusnya adalah P0 dikalikan dengan XT. Oke, nah, XT tadi kalian sudah lihat di sebelah sana tadi. Ya. Nah, dan P kita bisa cari yaitu dengan P0 dikali XP. Oke. Gampang. Delta pakai T, P pakai P. Nah, gitu ya. Delta ada T-nya pakai T, P pakai P. Nah, gitu caranya. Oke. Jadi itu adalah tiga rumus untuk penurunan tekanan uap. Oke. Yang berikutnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Jadi yang nomor 2 adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Ya. Nah, titik didih sendiri ini namanya TB. Ya, TB. Bukan TD ya. TB. B itu dari kata boiling ya. Boiling, mendidih. Bukan TD. Kalau TD tower defense. Kan gitu ya. TB. Oke. Nah, ada dua jenis istilah TB, yaitu titik didih pelarut murni, ya, titik didih pelarut murni, yang diberi nama TB0. Perhatikan ya, perhatikan. Ini hafalkan. Nilainya titik didih air. Jadi kalau dia air, nggak usah diketahui di soal, nilainya adalah 100 derajat Celcius. Oke. Yang kedua adalah titik didih larutan. Titik didih larutan gitu ya. Aku beri nama TB saja. Oke. Ya. Nah, kadang-kadang ada guru yang nulis titik didih pelarut murni, TBP, dari kata P, pelarut, boleh. Yang bilang titik didih larutan, TBL, ya boleh. Boleh-boleh saja, terserah. Guys ya, terserah gitu. Aku nggak bisa ngajarin dengan semua kesepakatan. Gitu ya, nggak bisa. Aku kan bingung, aku harus buat berapa video nanti. Nah, ya. Karena istilahnya adalah kenaikan titik didih. Dari yang semula TBO naik menjadi TB saja, berarti dapat disimpulkan bahwa nilainya TB itu lebih besar daripada TB0. Oke? Nah, karena ada selisih seperti itu, maka muncul namanya perubahan titik didih. Ya, perubahan titik didih yang dirumuskan molal terlarut dikalikan dengan KB. Oke, jadi delta TB itu adalah perubahan titik didih. Perubahan titik didih, delta TB ya. Titik didih. Oke, di mana KB itu adalah konstanta titik didih pelarut murni, konstanta didih pelarut murni. Pelarut murni. Oke? Ya, kalau untuk air ya sebenarnya nggak usah dihafalkan gitu ya. Untuk KB air nilainya kira-kira 0,52. Kira-kira nilainya seperti itu. Oke? Ya, tapi nggak usah dihafalin gini. Nanti ngikutin guru aja. Ada yang kasih 0,5, ada yang kasih 0,52, ya terserah. Ya. Ya. Nah, di mana MT aku nggak perlu jelasin lagi ya. MT itu adalah molal yang terlarut, molal terlarut gitu ya. Molal terlarut.
Nah, karena molar telarut tadi rumusnya bisa kita ubah, seperti di sini kita ubah, ya, yaitu aku rasanya tadi kok kurang nulis sesuatu ya. Oh ini loh guys, ini loh. Kan TB itu kan lebih besar daripada TB 0. Itu kan berarti ada perubahan titik didih, yaitu TB dikurangi dengan TB 0. Gitu ya. Jadi kita harus tahu mana yang besar, mana yang kecil guys. Dari kata-katanya gampang kok. Kenaikan titik didih berarti titik didih larutan akan lebih tinggi. Gitu ya. Di mana selisih itu adalah besar dikurangi kecil. Intinya tidak boleh negatif guys kalau selisih itu ya. Delta TB berarti massa terlarut dalam gram dibagi dengan MR terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut dalam gram juga, dalam gram gitu ya, dikali dengan KB. Nah, ini rumus yang sering dipakai. Nah, ini ya, dan ini juga penting. Tapi sekali lagi delta itu kalau mencari delta jangan dihafalin rumusnya guys, tapi dimengerti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Delta itu besar dikurangi kecil. Oke? Paham ya sampai sini ya? Yang berikutnya. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Oke, penurunan titik beku. Ya. Yang disimbolkan titik beku itu simbolnya adalah TF. Freezing ya, bukan TB. B itu boiling, jangan salah ya. B itu bukan beku. Ya. Ini freezing F. Oke? Ya. Saya sih nemuin bukan orang Indonesia, gimana lagi? Kalau orang Indonesia ya kasih nama TB beku ya. F itu freezing. Oke? Ya itu kesepakatan lah, guys. Ya. Nah, titik beku juga ada dua. Yang pertama adalah titik beku pelarut murni. Titik beku pelarut murni gitu ya. Yang diberi simbol TFO, TF0. Hafalin ya, hafalin. TFO dari air, TF0 dari air itu adalah 0 derajat Celcius. Fix itu enggak terbantahkan. Oke? Yang berikutnya adalah titik beku larutan. Titik beku larutan, guys. Simbolnya adalah TF doang. Ya, TF. Titik freezing. Oke ya, freezing. Nah, karena penurunan titik beku, penurunan gitu ya. Berarti TF-nya akan lebih kecil daripada TF0. Akan lebih kecil karena dia turun. Nah, sama, ada perbedaan akan timbul delta, selisih, delta TF. Besar dikurangi kecil, berarti TF0 kita kurangi dengan TF saja. Oke, di mana delta TF selain itu bisa dicari dari molar terlarut dikali dengan KF. Oke? Ya, kalau di sini ada KB, di sini ada KF. Ya, dengan penjelasan delta TF itu tentu saja penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Ya. Dan KF itu adalah tetapan atau konstanta tetapan kenaikan titik didih, kenaikan titik didih. Kok titik didih? Titik beku melindur, guys. Oke.
Nah, air biasanya nilainya di 1,8 guys. Air itu nilai KF-nya di 1,8, tapi sekali lagi tidak perlu kalian ngingetin begitu ya. Karena mungkin guru kalian ngasihnya 1,5 atau ngasihnya 2 supaya lebih gampang dihitung saja sebenarnya. Oke? Ya. Gimana? Kan kita sudah tahu rumusnya molar terlarut. Molar terlarut berarti kita ubah menjadi gram terlarut dalam gram. Ya, massa terlarut dalam gram dibagi ml terlarut dikalikan dengan 1000 per gram pelarut dalam gram gitu ya, dikali dengan KF. Oke, dikali dengan KF. Itu. Ya, jadi itu rumusnya. Biasanya nanti yang akan sering dipakai adalah ini. Tapi sekali lagi kalian harus tahu ini rumus dari mana. Karena siapa tahu langsung diketahui dalam bentuk molalnya. Ya, itu juga penting. Yang terakhir, yang keempat, ketika suatu pelarut murni diberikan zat pelarut, gitu ya, kita masukkan gula ke dalamnya, kita masukkan garam ke dalamnya dan lain sebagainya, maka dia akan timbul sesuatu yang disebut dengan tekanan osmosis. Osmosis. Ya, simbolnya adalah pi. Ya, simbolnya adalah pi. Jadi dia ya, kalau yang ini bukan bukan naik atau turun, bukan, tetapi semulanya tidak ada menjadi ada. Gitu ya. Semulanya tidak ada menjadi ada. Oke. Jadi air itu dia tidak punya tekanan osmosis, karena itu air itu sangat baik kita minum dalam tubuh kita. Dia bisa terserap langsung masuk ke dalam membran semi permeabel toh namanya. Dia langsung masuk gitu. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya kita minum sesuatu, misalnya saja air garam, oke. Kalau membran semi permeabelnya itu nggak ngizinin masuk, ya garamnya nggak akan bisa masuk. Gitu loh. Ngerti ya? Kenapa? Karena yang kita minum larutan berupa dia punya tekanan osmosis. Gitu. Ya. Di mana dalam sel kita itu ada namanya membran semi permeabel. Ya, nggak sembarangan bisa masuk, nggak sembarangan gitu loh. Harus tekanannya harus sesuai dengan dia, gitu ya. Nah, itu namanya tekanan osmosis. Nah, jadi pi itu adalah tekanan osmosis, satuannya adalah atm. Tekanan osmosis, ya, satuannya adalah atm, ya, harus atm. Oke, sekedar kalian tahu. 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg, ya, atau 760 mm Hg. Ya. Jadi kalau satuannya lain bukan atm, kalian harus bisa mengkonversi ke atm. Gitu ya. Nah, di mana pi itu dirumuskan sebagai molar zat terlarut dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Gitu ya. Molar tadi sudah tahu, R itu adalah tetapan gas. Tetapan gas nilainya di 0,082 atau kesepakatan kelas masing-masing. Mungkin 0,08 saja sudah cukup, ya. Nah, itu biasanya untuk menyimpelkan perhitungan saja. Dan T itu adalah suhu dalam Kelvin. Ya, ingat-ingat dalam Kelvin. Oke. Ya. Loh, kalau yang tadi dalam Kelvin nggak perlu. Kalau yang suhu yang tadi nggak dalam Kelvin nggak apa-apa. Nah, ini dalam derajat Celcius, ini dalam derajat Celcius juga nggak apa-apa, itu nggak masalah, gitu ya. Kenapa? Karena dia bicara tentang delta. Oke, selisih dalam Kelvin ataupun dalam Celcius itu sama, nggak percaya, hitungan. Oke, nah lanjut. Pi. Oke, nah tadi rumus molar sudah kita bongkar, di sini kita bongkar lagi.
GT atau massa terlarut dalam gram kita bagi dengan MR terlarut, kita kalikan dengan 1000 per volume pelarut dalam mililiter dikalikan R dikalikan T. Paham ya? Ya. Nah, untuk tekanan osmosis atau tekanan osmotik ya, boleh sama aja. Tekanan osmosis, tekanan osmotik itu sama saja. Gitu ya. Dalam hubungannya dengan larutan lain, itu terdapat 3 istilah, guys. Ada 3 istilah, gitu ya. Ini kalian harus tahu. Istilah. Yang pertama adalah hipotonik. Ya. Hipo itu artinya lebih rendah, guys. Berarti artinya P1 akan lebih kecil daripada P2. Maksudnya begini, larutan 1 hipotonik terhadap larutan 2. Oh, berarti itu P1 sama dengan, lebih kecil daripada P2. Oke? Nah, ini yang paling sering muncul, guys, di iklan-iklan. Isotonik. Nah, gitu ya. Minuman isotonik. Nah, itu. Apa artinya? Itu artinya P1 akan sama dengan P2. Artinya, guys, minuman itu cocok dengan tekanan osmosisnya badan kita. Jadi, kalau dia diminum, dia akan bisa melalui membran semipermeabel dan bisa diserap oleh tubuh kita. Ngerti ora? Ya. Nah, biasanya banyak kan minuman-minuman isotonik, gitu ya. Tapi tetap nggak boleh kebanyakan. Aku nggak akan sebutin karena aku nggak di endorse. Oke, kalau siapa yang mau endorse boleh tak sebutin nanti. Ya. Nah, ingat guys, bagian ini tuh paling sering keluar di soal. Sering keluar di soal hitung-hitungan ya. Keluar di soal. Ya. Oke, jadi isotonik itu dia P1 akan sama dengan P2. Yang ketiga adalah hipertonik. Hipertonik gitu ya. Hipertonik itu saat P-nya lebih besar. 1 sama dengan lebih besar daripada P2. Gitu ya. Dia disebut hipertonik. Oke. Sudah. Nah, jadi ini adalah secara garis besar dia seperti ini. Tetapi apakah sudah selesai? Oh, tentu tidak semudah itu, Ferguson, ya. Tidak semudah itu, Alessandro. Begini, guys. Jadi kalau kita tadi belajar bahwa di sini itu dibagi menjadi 3, zat terlarut, zat pelarut, dan larutan. Kebanyakan ngomong zat dan larutan. Sekarang zat terlarut sendiri dibagi menjadi 2. Gitu ya. Oke. Kalau zat pelarut tidak ada, guys. Oke ya. Zat terlarut dibagi menjadi 2. Menjadi 2. Oke. Nah, yang pertama gitu ya, zat non elektrolit. Zat non elektrolit, gitu ya. Oke. Nah, zat non elektrolit ini apa? Dia tidak dapat menghantarkan listrik. Tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Loh, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya tidak dapat diionkan. Ciri-cirinya tidak dapat diionkan. Diionkan. Oke? Ya. Aku kasih contoh beberapa. Oke. Aku kasih contoh beberapa. Nanti ya tergantung di sekolah kalian pakainya bagaimana gitu ya. Aku kasih contoh beberapa yang sangat sering dipakai. Oke? Ya, ini boleh kalian hafalkan.
Hafalkan. Yang pertama, glukosa. Glukosa. Glukosa itu C6H12O6. Oke. Nah, kalian juga ada baiknya menghafalkan MR-nya. MR-nya dia 180. Jadi biar cepat, guys. Ya. 18 gram glukosa dimasukkan ke dalam air. Oh, berarti 18 per 180. Nah, itu. Berarti kan banyak MR dipakai, guys. Jadi hafalin, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah gula atau disebut sebagai sukrosa. Di mana rumus molekulnya adalah C12H22O11. Di sini MR-nya itu 342. Ini juga ada baiknya kalian hafalin biar cepat ngitungnya. Oke? Nah, berikutnya adalah etilen glikol. Etilen glikol, gitu ya. Atau disebut juga dengan glikol, enggak apa-apa. C2H6O2. Ya, MR-nya dia adalah 62. Oke? Terus kemudian urea. Urea. Urea ini CONH2 dua kali. Dua kali, gitu ya. Di mana MR-nya adalah 60. 60. Ya. Jadi aku berikan 4 ini. Kalau misalnya guru di sekolah kalian nambahin, nanti kita akan sering pakai zat ini ya. Oke, kalian silakan tambahkan sendiri. Gitu ya, untuk kalian hafalkan. Oke? Ya. Nah, apabila zat terlarutnya menggunakan zat non-elektrolit, maka semua rumus tadi yang sudah di depan itu dipakai. Yes, itu rumusnya. Ngerti ya? Itu rumusnya. Nah, tetapi nah gitu ya. Bila zatnya berupa zat elektrolit, cara taunya bagaimana? Ciri-cirinya dapat diionkan. Ciri-cirinya dapat diionkan. Diionkan. Oke. Nah, yang termasuk zat elektrolit itu ada 3, guys. Asam, basa, dan garam. Oke? Asam, basa, dan garam. Ini harus kembali lagi ke kelas 11. Kalian harus tahu asam itu apa. Oh, yang hanya di depan. Kalian harus tahu basa itu apa. Oh, yang O hanya di belakang. Kalian harus tahu garam itu apa. Ngerti ya? Oke? Nah, kalau ternyata zatnya kalian merupakan zat elektrolit, ya, zatnya kalian merupakan zat elektrolit, maka dalam perhitungan, dalam rumus sifat koligatif, itu ya, tiap mol terlarut, tiap NT harus dikalikan dengan I. Harus dikalikan dengan I. Dengan I. Oke? Ya. Aku kasih contohnya gimana? Oke, aku kembalikan ke sini. Gitu ya. Nih. Nah, ini kan sifat koligatif larutan yang pertama. Oke. Nah, seandainya itu merupakan zat elektrolit gitu ya, maka rumus kalian harus begini, guys. Delta P sama dengan P0 dikalikan dengan NT kali I per NT kali I ditambah NP. Dan P sama dengan P0 dikali NP per NT dikalikan I ditambah NP. Ya, hanya I saja yang hanya NT saja yang dikali I. Paham ya? Hanya NT saja yang dikali I, ya. Jadi ini adalah rumus untuk zat elektrolit.
Oke, ya. Nah, begitu juga dengan ini. Oke, begitu juga dengan ini. Kalau zat kalian merupakan zat elektrolit, maka delta TB menjadi GT dalam gram dibagi dengan MRT dikalikan I. Nah, di sini kenapa? Karena massa per mR itu mol. Ini yang dikalikan I. Dikalikan 1000 per massa per larut dalam gram, ya, dikalikan dengan Kb. Paham ya? Jadi ini adalah rumus kalau dia zatnya adalah zat elektrolit. Ya, jadi zat terlarutnya adalah zat elektrolit. Zat terlarut adalah zat elektrolit. Oke. Begitu juga dengan ini. Ya, kebetulan ini tempatnya nggak ada, guys. Nanti kalian bisa tulis lagi di bawahnya. Nah, di sini dia dikalikan I-nya. Loh, kok di mana-mana sama sih I-nya, kalau yang tadi kan beda. Ya, di mana-mana sama. Nanti sebentar lagi akan aku ajarin bedanya di mana. Loh, kalau yang ini di mana? Nah, ini kebetulan juga tempatnya nggak cukup. Kalian kalikan I di sini, guys ya. Ini. Kalikan I di sini. Kalikan I. Ya, karena itu molnya di sana. Oke, paham sampai sini? Apakah itu I? Nah, itu. Apakah I? Ya, I. Oke, kita lanjut ya. To be continue di baliknya ya, guys ya. Apa itu I? I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Gitu ya. Faktor Van Hoff. I. Ya, di mana I dirumuskan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Oke. Ya. Di mana I itu adalah tadi faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Gitu ya. Dan N itu adalah banyak ion. Banyak ion. Oke, aku kasih contoh guys, contoh ya. H2SO4 ketika kita ionkan menjadi H+ dan SO4 2-, cuman H+-nya sebanyak 2. Maka banyak ionnya adalah 3. Banyak ion sama dengan 3. Ngerti ya? Oke. Dan alfa, oke, alfa itu adalah derajat disosiasi. Disosiasi. Oke? Ya. Nah, nilai alfa ini ada 3, guys. Nilai alfa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, alfa nilainya 1 itu untuk asam kuat, basa kuat, dan garam. Oke. Yang kedua, alfa antara 0 sampai 1 itu untuk asam lemah, basa lemah. Asam lemah, basa lemah gitu ya. Jadi misalnya alfanya 0,5, alfanya 0,6. Tetapi kadang-kadang juga ada kesepakatan dari guru kalian. Jadi guru harus tetap didengerin loh ya. Ya, aku hanya bantu jelasin ulang ini. Guru harus tetap didengerin. Oke? Di mana ada alfa sama dengan 0, itu juga boleh untuk asam lemah dan basa lemah kalau tidak diketahui. Kalau nggak diketahui alfanya. Ya, kalau tidak diketahui.
Oke, kalau nggak diketahui alfanya, ya harus ini. Oke guys ya, sampai sini ya. Ngerti? Nah, satu tips terakhir, ya. Misalnya, ini, misalnya kalian itu ada suatu wadah, gitu kan? Kalian ada suatu wadah, ada massa pelarutnya. Yang pertama, oke, kalian masukin ini itu adalah zat elektrolit. Oke. Yang kedua, ini itu adalah zat non elektrolit. Ya. Lalu bagaimana cara kalian kalau ada campuran gitu ya, ngerjakannya? Kalau ada campuran gitu ya. Molnya yang ditambah, mol terlarutnya yang ditambah, gitu ya, ditambahkan. Oke, jadi misalnya aku mau ngitung delta TF, maka mol terlarut 1 ditambah mol terlarut 2 dikali 1000 per massa pelarut dalam gram dikali dengan KF. Nah, masalahnya ada perbedaan zat. Yang pertama zat elektrolit, yang kedua zat non-elektrolit. Nah, ini dia. I hanya kalian kalikan di yang pertama. Makanya aku katakan, I itu jangan ditaruh di paling akhir pada bagian rumus, tapi kamu dekatkan di NT-nya. Ngerti ya? Bayangin kalau kamu kalikan di yang akhir. Loh, jadi salah ini, beda. Ngerti ya? Jadi kalau ada dua campuran seperti ini, molnya yang ditambahkan. Loh, kalau ada 3, ya mol terlarut 1 ditambah mol terlarut 2 ditambah mol terlarut 3. I-nya sendiri-sendiri gitu loh. Oke, dihitung sendiri-sendiri. Ya. Sesuai dengan rumusnya sendiri-sendiri, sesuai dengan zat-nya sendiri-sendiri. Loh, nggak bisa sama. Nggak bisa, tergantung zatnya apa. Karena kalau zatnya berbeda, banyak ionnya sudah berbeda. Contoh, NaCl. Apakah NaCl termasuk elektrolit? Iya, karena dia jenis garam. Oke? Garam dengan MR 58,5. Loh, ionnya berapa kalau NaCl? Hanya 2. Na plus dan Cl min. Nah, sehingga dia nanti masuk di sini rumus N-nya kan berbeda-beda, gengs. Ngerti ya? Ngerti ya, gengs? Ngerti, guys? Oke? Ya. Sampai sini dulu. Ini aku sudah babatin habis. Satu bab pelajaran langsung dibabat. Gitu ya. Kalian boleh tulis rangkumannya versi kalian sendiri. Ya. Kalau ada aku yang salah ngomong sama tulisanku nggak sama, kalian bisa komen di bawah, benerin, ya. Nanti aku balas komen kalian, ya aku akui kalau memang salah, gitu loh. Ya, ini sudah selesai guys, sampai sini, oke? Ya nanti mungkin masih nunggu kalian sekolah dulu, gitu ya, dengerin dulu, mungkin guru perlu 2 minggu lah untuk nyelesain ini baru ke latihan soal. Oke, ya, hati-hati. Pusat ketidaktelitian di bab ini adalah menentukan dia non elektrolit atau elektrolit itu. Ya, menentukan dua itu sangat penting. Oke, ya. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe. Kalau suka videonya ya di like toh, jempolnya mana? Tinggal klik gitu aja loh, ya toh. Nah, kalau ini agak susah, di-share ke teman-temannya. Ya, dibagilah informasinya. Kalau menurut kalian penjelasanku ini mantep. Oke? Ya. Nyalakan lonceng notifikasinya dong, supaya kalau
keluar lagi videonya yang bahas tentang soal-soal, kalian bisa langsung dapat. Oke? Sampai sini dulu ya. Ko Thomas pamit dulu, guys. Ciao.